hadir ke ruang konseling di UPT Karir. Ini Bu Anissa sudah membaca data yang telah Nada isi di Google Form. Sebelumnya kita kan sudah mengikuti layanan Pasikal ya di kelas. Nada juga sudah kenal Bu Anissa juga sudah mempelajari data Nada, dan Nada juga ini Bu Anissa lihat sudah mengisi cukup lengkap ya di data. Tadi juga Nada juga sudah mengisi inform consent ya, atau kontak layanan konseling. Nah, jadi sebelum kita memulai, boleh saya ingin bertanya, ini kondisi Nada dalam kondisi baik-baik saja, nyaman untuk kita lanjut ke layanan konseling? Alhamdulillah nyaman Bunda, cuma sedikit cemas aja sih Bunda. Oke. Itu kalau cemas biasa ya, karena pasti kan ada yang ingin disampaikan, makanya Nada juga datang ke UPT Karir. Jadi Bu Anissa ingin mengapresiasi Nada sudah percaya kepada UPT Karir, dan seperti yang tadi Bangga baca di inform consent, Nada sudah mengisi persetujuan, dan kita dari UPT Karir, utamanya Bu Anissa sebagai konselor di sini, sebagai konselor di UPT Karir ini, insya Allah kita akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan asas kedekaan ya. Oke, Nada, yang Bu Anissa baca di sini, Nada menuliskan di Google Form kalau Nada ini merasa salah jurusan, merasa kesal, kemudian kepada diri sendiri, sehingga merasa ini ada suatu keputusan Nada yang salah. Nah, coba boleh Nada menyampaikan apa yang mungkin Nada ingin sampaikan ke Bu Anissa lebih banyak lagi. Iya Bunda, jadi gini juga kan dari awal pendaftaran itu Nada milih 2 jurusan. Yang pertama itu jurusan pertama itu yang milih ekonomi, karena Nada emang suka ekonomi gitu, terus gambaran juga pengen nanti ya nanti bisa jadi pengusaha gitu. Nah sekarang terus Nada juga milih pilihan yang kedua, yaitu BKP Italia. Ternyata yang keterima itu di pilihan kedua di BKP Italia. Dia kan Bunda awalnya dia berpikir gak mau jadi guru karena gajinya kecil, terus emang bisa ya mencukupi kehidupan Nada gitu yang pengen apa-apa banyak, pengen ini pengen itu yang mahal-mahal gitu. Sedangkan dulu Nada kan pengen di ekonomi nih Bunda, berpikirnya kayak kalau jadi pengusaha banyak uang nih, ternyata kok malah ke BKPI. Mungkin itu yang membuat Nada merasa kalau jadi jurusan Nada ini Bunda. Jadi Nada merasa ragu dan punya pikiran kalau di BKPI ini Nada tidak mungkin sukses begitu ya, akan sangat sulit begitu untuk meraih kesuksesan. Seperti tadi Nada sampaikan, Nada ini punya banyak uang di masa depan, ingin sukses. Tadi Nada ada kalimat ragu. Nah, boleh nggak disampaikan kepada Bu Anissa seperti apa ragu dari Nada itu? Kemudian tadi juga Nada ada sampaikan aku tidak bisa sukses. Nah, seperti apa itu ya pikiran itu? Jadi gini Bunda, kan Nada suka ragunya itu gini, apakah Nada nanti bisa nggak ya sukses tadi gitu. Terus karena kayak kalau misalnya berpikir lebih dalam lagi, ya emang cukup ya gaji guru gitu untuk kehidupan aku nanti gitu sih Bunda. Jadi emang cukup ya gaji guru untuk kehidupan aku nanti. Oke. Nah, tadi cukup tidak gaji guru untuk kehidupan aku nanti. Kemudian tadi apakah aku bisa sukses atau tidak gitu ya. Kemudian tadi ada kalimat juga Nada menyampaikan tadi apa? Nada sedikit tidak ragu ya, ragu tadi. Nah, perasaan pikiran itu muncul itu setiap hari atau bagaimana? Iya Bunda, jadi pikiran itu muncul kayak seolah otomatis gitu, otomatis kayak muncul, kamu ngapain sih gitu di BKPI nggak akan jadi apa-apa gitu, kayak muncul otomatis aja gitu. Gitu. Jadi Nada selalu ada pikiran kamu nggak akan jadi apa-apa. Oke. Kamu nggak akan jadi apa-apa. Nah, kalimat itu setiap hari Nada alami atau bagaimana? Itu di situasi kondisi tertentu sebenarnya. Kalau misal aku sedang kuliah nih, terus pas kuliah itu kayak males gitu, ya kenapa sih kuliah gitu, karena berpikir kayak ya udah sih nggak akan jadi apa-apa ini gitu. Pas kuliah juga kayak
malas belajarnya juga gitu, karena emang mungkin tidak sesuai jurusan yang inginkan gitu. Oke. Tadi kan ini ada dua persoalannya. Satu, Nada membandingkan kalau Bu Anissa tambah, Nada membandingkan tadi jurusan BKPI dengan ekonomi. Kemudian tadi kalimat aku tidak akan sukses kalau di sini. Nah, coba boleh nggak Bu Anissa ingin tahu ketika ada pikiran aku tidak bisa sukses, apa yang Nada rasakan? Baru tuh merasa pertama kayak kesel kepada diri sendiri, kecewa, terus kadang pengen nangis gitu, pengen menyendiri aja gitu. Pengen nangis, pengen menyendiri. Itu perasaan tadi kesal ya. Kesal itu perasaannya keluarnya pas waktu ada pikiran itu saja atau hampir setiap hari Nada rasain? Sebenarnya kalau yang lebih sering itu ketika emang pikiran itu muncul, Bunda, kayak di hati tuh kayak panas, terus kesel, dan itu kayak sesak gitu, Bunda. Oke, itu apa yang Nada rasakan ya, seperti tadi ya. Itu pikiran Nada. Oke, kita mulai coba ya Nada. Seandainya tadi Nada bilang kalau Nada itu menyampaikan Nada akan gagal, tidak akan sukses. Kemudian tadi juga Nada menyampaikan perasaan Nada itu rasanya Nada sesak dada. Ya. Boleh nggak Nada juga menyampaikan ke Bu Anissa lebih lagi selain dari perasaan sesak itu seperti apa yang Nada rasakan? Jadi Bunda, kalau misal aku mau kuliah nih Bunda, kayak berat, sesak gitu, terus kadang mules, terus kayak udahlah nggak kuliah gitu Bunda. Kayak hal-hal itu tuh membuat aku kayak berpikir udahlah nggak usah kuliah gitu. Tapi kuliah jadinya? Kuliah tapi kayak nggak mau di awal gitu. Iya. Itu seperti tadi ya, sesak pikirannya udah nggak usah kuliah. Itu apakah perasaan Nada yang malas atau tadi pikiran Nada yang merasa karena tadi aku akan gagal? Nah, karena apa tuh? Apa karena tadi malas? Aku memang malas, misalkan karena cuacanya lagi panas atau hujan atau karena gak enak badan gitu, atau karena tadi pikiran Nada yang karena aku akan gagal nih kalau ngambil kuliah ini sehingga aku malas. Karena aku itu ngerasa aku ini gagal gitu, bakal gagal kalau misalnya aku kuliah, percuma kuliah gitu. Kayak ngerasa gagal aja sih Bunda, bukan aku yang malas, tapi emang di pikirannya aku tuh kayak otomatis buat apa kuliah, nanti juga gagal lagi gitu. Oke. Tadi Nada menyampaikan buat apa kuliah, nanti juga gagal lagi. Nah, perasaan seperti itu Nada rasakan itu awalnya pada saat keluar pikiran itu atau setelah Nada misalkan menghadapi tadi kan Nada dipastikan di perkuliahan itu ada hambatan dan tantangannya. Ada mungkin dosen yang menurut Nada ini kok susah banget, atau mungkin ada juga mata kuliah yang menurut Nada kok ini nggak mudah ya, atau mungkin tadi tantangannya kok aku malas. Nah, apakah itu muncul karena ada stimulus atau hambatan, stimulus adanya hambatan dan tantangan itu, atau Nada memang tadi karena aku akhirnya kalau milih jurusan ini aku akan gagal, aku gak akan sukses, aku gak akan apa. Nah, gimana tuh prosesnya itu? Jadi proses itu muncul tuh, perasaan itu muncul tuh ketika aku tuh ngerasa udah aku tuh bakal gagal Bunda yang tadi, terus kayak buat apa sih gitu, aku juga gak akan jadi apa-apa gitu, masa depan aku akan suram gitu kalau di jurusan ini tuh Bunda gitu. Jadi Nada membayang di pikiran Nada kan? Iya. Di pikiran Nada bahwa kalau ngambil jurusan BKPI ini, tarbiyah ini atau keguruan ini, masa depan Nada akan suram, masa depan Nada akan gagal. Oke, itu pikiran Nada ya. Kemudian lagi Bu Anissa juga ingin memastikan lagi nih, kira-kira itu dalam sehari pikiran itu muncul
apa ya namanya, berapa kali begitu? Apa misalkan setiap hanya akan kuliah saja, atau kadang-kadang ada pas waktu ini ada kan ngekos ya, Iya. nah di kosan saja, apa di kosan juga, atau pada saat ada bahkan sedang jalan-jalan begitu sama teman atau makan begitu, atau gimana tuh? Semuanya, kadang Oh, semuanya itu muncul gitu bunda tiba-tiba. semuanya setiap hari ya. Iya. Sepertinya Nada sudah lama ya memendam pikiran perasaan ini ya. Iya benar. Nah, jadi Nada setiap hari kepikiran itu terus gitu. Iya. Sampai tadi ada rasa lemah gitu, lemas gitu. Itu Nada pernah sakit atau bagaimana? Enggak sih bunda, kalau sakit enggak juga, cuman emang gara-gara pikiran itunya jadi membuat aku kayak seolah-olah ya udahlah gitu bunda, kayak down duluan gitu. Gitu. Jadi performa akademik, perform setiap hari itu jadi terganggu gitu Iya. ya. Oke, jadi tadi ada Bu Asa ingin kalimat Nada apa tadi, kalau Nada itu memikirkan besok tuh akan gagal, besok akan salah, itu kemudian selain itu pikiran-pikiran itu apalagi yang Nada pikirkan? Apa mungkin kalau saya ngambil ke BKPI saya nggak bisa dapat penghasilan lebih banyak, kalau dapat jadi guru saya tidak akan bisa memberikan orang tua, kalau jadi guru apa gitu, apa pikiran-pikiran saat itu? Nah, itu yang bunda sebutkan tadi, itu salah satu pikiran saya bunda. Terus Begitu. kayak ngerasa kayak ada nggak ya nanti misal sekolah yang akan menerima aku, karena kan di ya udah banyak gitu baiklah, terus kayak gajinya kecil, kayak ngerasa kayaknya ini gak akan cukup deh untuk mencukupi semua kehidupan aku, kebutuhan aku gitu. Oke, jadi Nadia juga melihat situasi kondisi sekarang nih, pengangguran banyak gitu, Iya. kemudian persaingan juga ketat, Iya betul. kemudian Nadia juga tidak stuck gitu, jadi tidak ada feel untuk terus berlanjut begitu. Kemudian Nadia juga berpikir tadi, besok kalau aku terus begini nanti penghasilannya kecil dan lain sebagainya begitu ya. Oke, jadi itu yang Nada pikirkan. Nada apa namanya tadi di pikiran Nada, dan tadi Nada ada rasa kecewa, sedih, kesal, kemudian bahkan sampai tidak ada interest untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari begitu. Iya. Bahkan menurut Nada nih, ini kan Nada sudah menjalani perkuliahan 1 semester ya, di 1 semester dan ini masuk ke semester 2 tuh. Performa Nada semester 1 dan semester 2 ini menurut Nada gimana? Apakah ini menurun motivasinya, semangatnya untuk mengerjakan tugas, mengajar kembali, atau ini sebetulnya hampir sama loh Bu sama semester 1 gitu, atau bagaimana? Sekarang tuh karena mungkin udah banyak juga pengalaman yang buat Nada merasa gagal tadi itu, kayak makin menurun aja bunda. Semakin menurun. Jadi ini semakin hari menurut Nada semakin tidak kondusif gitu ya untuk terus di perkuliah di sini. Oke. Kemudian apa yang Nada pikirkan ke depannya? Sebelum Bu Alisa nih menyampaikan step by stepnya, ada pikiran apa di kepala Nada saat ini? Nada pengen berubah sebenarnya. Pengen berubah. Apakah mungkin ada kepikiran, Bu saya mau berhenti kuliah, Bu saya mau pindah jurusan, atau bagaimana? Sempat bunda, anak ada pikiran pengen pindah jurusan, tapi dipikir-pikir juga takutnya nanti jurusan itu malah makin gak cocok gitu bunda. Apa mungkin ini juga ada pemikiran Nada terkait dengan biaya anggaran, karena Nada berarti kan sudah masuk ya, Iya. sudah masuk pembiayaan begitu. Betul. Nah, atau ada hal lain yang mungkin Nada pikirkan, misalkan kondisi di rumah, orang tua bagaimana, apakah support atau tidak begitu? Sebenarnya kayak lebih ke kasihan orang tua aja, kalau pindah jurusan kan nanti bayar lagi. Jadi Nada juga sebenarnya kepikiran orang tua. Iya. Jadi selama ini orang tua berarti belum tahu perasaan Nada, pikiran Nada saat ini. Iya betul. Berarti orang tua pikirnya ya udah Nada kuliah aja nih. Iya betul. Oke, jadi nggak ada orang tua belum dikasih tahu dengan kondisi ini Nada. Ini berarti kalau Bu Alisa tangkap Nada menanggung sendirian ya, pikiran ini sendiri, dan ini sudah cukup lama dari mulai semester pertama. Oke, tadi Nada menyampaikan aku akan gagal ya. Nah, Bu Anissa boleh tidak mengetahui pernah tidak Nada
merasakan perasaan yang sama seperti itu, punya pikiran yang sama seperti itu di masa lalu. Mungkin ada kejadian, mungkin ada pengalaman yang membuat kiranya Nada merasa bahwa aku itu gagal, aku itu akan gagal. Ada bunda. Jadi waktu SMA itu kan ada pernah ikut lomba nih cerdas cermat. Terus Nada bukan rezekinya mungkin tiba-tiba gagal, jadi nggak lulus terus nggak menang. Terus teman-teman tuh seolah-olah bilang kamu itu bodoh banget nih Nat, kamu itu udah gagal, kamu itu emang nggak pantas untuk mengikuti lomba ini. Gitu. Oke. Jadi dulu Nada pas waktu SMA pernah mengikuti lomba dan gagal. Kemudian terbentuk, bukan terbentuk tapi terbersit di kepala Nada, memang Nada gagal pada waktu itu. Sepertinya Nada kecewa sekali ya pada waktu itu dengan kondisi pada waktu SMA itu. Iya betul banget. Oke, bisa paham karena perkataan orang lain ataupun sikap orang lain itu memang akan mempengaruhi ya, maksudnya berkontribusi banyak terhadap apa yang kita pikirkan. Oke, tadi kan kita bahas zaman dulu tuh Nada ya. Nah, kita mungkin perlu melakukan eksperimen Nada sepertinya buat Bu Anissa, di mana eksperimen itu Nada perlu coba apa namanya, tadi kan Nada disampaikan Nada kalau mengikuti perkuliahan juga merasa malas, tidak interest gitu ya. Sebelum kesana Nada apa ada merasa kesulitan di beberapa mata kuliah begitu? Ada bunda. Ada merasa kesulitan di mata kuliah bunda Rika. Bunda Rika. Iya. Nah, hampir semuanya kan mungkin mata kuliah kan banyak ya. Iya. Itu apa hanya Bunda Rika saja atau ada dosen lain? Sebenarnya yang paling sulit itu Bunda Rika, tapi kedua paling sulit kayaknya Bunda Lasmi karena beliau juga kayak sulit gitu mata pelajaran. Oke. Nah, kita coba eksperimenkan ya. Apa namanya? Nada ikut di mata kuliah yang Nada rasa sulit itu ya. Kemudian Nada nanti perlu melihat apakah Nada bisa menjalani perkuliahan itu di dalam 1 minggu ini ya, atau Nada tetap merasa sulit. Nah, kemudian lagi itu perlu dicoba ya. Nah, pertama, yang kedua, boleh saya ingin bertanya, itu kondisi-kondisi seperti tadi pikiran Nada yang akan gagal, salah begitu ya. Nah, itu apakah di perkuliahan juga Nada pernah mendapatkan kalimat-kalimat itu di teman-teman perkuliahan saat ini Nada? Pernah bunda. Jadi pas Nada presentasi nih bunda, presentasi kayak menyampaikannya gugup dan lain sebagainya. Terus temannya sekelompok kayak gini, udahlah kamu ini gak berguna, kamu kenapa sih salah terus gitu. Oke. Itu kalimat dari temannya ya. Oke, kalimat dari temannya. Nah, sekarang nanti Bu Anis begini, Bu Anis ingin menyampaikan kepada Anda ya. Jadi dalam CBT itu ya ada hubungan antara pikiran, perasaan dan perbuatan ya, atau tindakan ya. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perasaan, perasaan juga akan mempengaruhi tindakan, dan begitupun tindakan akan mempengaruhi dari pikiran dan perasaan juga. Jadi itu saling berkontribusi ya, ada hubungannya di antara ketiga itu. Nah, tadi kan hanya kalimat temannya saja yang menyampaikan begitu. Nah, apakah itu juga mempengaruhi dari kalimat-kalimat yang disampaikan, pikiran yang dimiliki oleh Nada? Mempengaruhi kan? Iya. Nah, mempengaruhi itu apakah itu juga akan berdampak kepada kesehariannya Nada? Iya benar-benar. Nah, kayak berdampak kan? Oke, pertama berarti Nada sudah paham bahwa ada hubungannya ya ternyata di pikiran, perasaan, dan perbuatan. Nah, sekarang Bu Anissa ingin Nada mencoba kan nanti dieksperimenkan ya. Nah, jadi bahwa apa yang
satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, apakah itu mengeneralisir tindakan yang lain? Sepertinya tadi Bu Anissa melihat di yang masa SMA ada kalimat kamu tidak berbakat, ya kan? Yang sekarang hanya temannya tadi hanya menyampaikan, juga tidak menyampaikan bahwa nada akan gagal, tapi menyampaikannya apa tadi? Salah terus. Salah. Nah, sementara Bu Anissa saja banyak sepertinya ya salahnya. Bu Anissa tahu ini tanya juga nih katanya, atau mungkin ada tidak pernah salah dalam hidup ini? Sering. Nah, justru dari salah itu kita bisa tahu ya bahwa itu yang benar dan yang salah. Nah, jadi dalam CBT itu ya, pikiran itu sangat mempengaruhi. Nah, hanya di pikiran itu tidak selalu sesuai dengan fakta. Jadi Bu Anissa ingin nada dan Bu Anissa nih kita sama-sama mencari tahu apakah yang ada di pikiran nada itu apakah betul-betul fakta atau hanya pikiran nada saja. Ternyata setelah dari pendengar itu tuh kayak hanya pikiran ada yang tidak menjadi kayaknya Bunda. Nah, jadi tadi kan ada menyampaikan aku akan gagal, aku salah, aku gagal. Nah, hanya karena pada saat pengalaman masa lalu dan hanya karena tadi teman menyampaikan kamu salah. Nah, padahal hanya salah, semua manusia juga pernah salah. Nah, jadi itu sangat mungkin tuh bahwa pikiran nada saja bukan fakta. Nah, tetapi Bu Anissa ingin mengajak nada untuk tetap melakukan tugas yang tadi. Kita akan lakukan eksperimen yang tadi. Yang pertama, nada akan mencoba melihat ketika nada mengikuti satu pertemuan perkuliahan yang nada anggap sulit itu, apakah nada akan gagal atau tidak. Nah, yang kedua, nada menurut Bu Anissa jadi pertemuan nanti lagi perlu menuliskan pikiran-pikiran nada, mungkin minimalnya 3 saja pikiran-pikiran itu. Kemudian nanti nada catat biasanya si pikiran-pikiran itu muncul ketika situasi bagaimana. Nah, gitu ya. Baik. Nah, coba menurut nada apa ya insight-nya dari kita pembahasan dari awal sampai akhir? Sepertinya Bu Anissa lihat dari hasil IPK nada di semester pertama, nada juga tidak begitu kurang begitu, malah bagus kok. Ini Bu Anissa lihat kemarin data di data itu IPK nada tuh nggak begitu yang anjlok begitu. Buat Bu Anissa itu sudah di bawah rata-rata, di atas rata-rata malah. Jadi Bunda ternyata itu tuh hanya pikiran saya saja ya Bunda, karena pada kenyataannya nilainya tingkat Bunda. Gitu. Nah, coba ada nggak nilai mungkin semuanya? Kan Bu Anissa lihat kayaknya tidak semua nilainya B gitu kan, banyak juga A-nya yang Bu Anissa lihat. Iya Bunda. Nah kan, lalu coba ada nggak kalimat-kalimat dosen dari dosen lain, bukan hanya Bu Rika atau Bu siapa tadi, Bu Lasmi. Ada tidak dosen lain yang mungkin pernah menyampaikan kalimat yang bisa menimbulkan pemikiran dan perasaan nada jadi happy gitu? Ada nggak? Ada sih Bunda. Kemarin Miss Tika pernah bilang kayak Bunda kamu ini cepet ya belajarnya, cepet paham gitu. Nah, jadi ada juga kan dosen lain yang menyampaikan hal yang positif. Nah, jadi nada juga pas disampaikan begitu perasaan nada gimana? Senang, terus kayak seneng aja gitu. Oh ternyata aku bisa ya gitu. Nah, gitu kan? Oke. Sepertinya nada menurut Bu Anya sudah dapat banyak insight nih.
dari perbincangan-bincangan atau layanan konseling saat ini nih ya. Jadi boleh saya harap ya nanti kalau Bu Anissa sedikit boleh simpulkan di awal tadi Nadia kan menyampaikan gagal, aku akan gagal, aku takut tidak sukses. Nah kita sebelum melanjut kepada tadi karena harapan Nadia kan ingin sukses di masa depan. Iya. Tapi sebelum sampai ke sana kan berarti Nadia harus menyelesaikan dulu nih akademik di perguruan tinggi. Nah sekarang Nadia kan sudah mengambil keputusan di prodi BKPI. Nah berarti Nadia harus memahami dulu nih apakah ini memang pikiran Nadia saja bahwa ini pilihan yang salah dan Nadia akan gagal, atau memang benar Nadia memang tidak cocok di BKPI. Nah itu ya yang Bu Anissa bisa sampaikan, sama tidak tujuan yang bukan tujuan kesimpulan sementara dari Bu Anissa yang Bu Anissa tangkap dari awal sampai akhir. Betul benar. Jadi banget. Nah jadi Nada ingin memahamkan itu kan. Iya. Satu-satu dulu nih. Nanti pertama Nada ingin Bu Anissa ingin menganalisis pikiran Nada tadi yang mengenai Nada akan gagal, Nada akan salah, tidak akan sukses. Itu kita akan bisa lihat setelah kita mengevaluasi hasil eksperimen Nada ya. Kemudian juga nanti kita akan evaluasi ataupun kita akan sama-sama analisis dari 3 hal yang Nada nanti akan catat tentang pikiran-pikiran otomatis Nada. Nah, itu apakah itu pikiran Nada saja atau itu fakta. Nah, itu namanya kalau dalam psikologi namanya automatic thoughts atau pikiran otomatis. Nah, apakah itu adalah pikiran otomatis saja atau fakta? Nah, ini kita akan analisis. Nah, nanti selanjutnya kita juga akan analisis apakah ini mungkin tidak untuk kesuksesan Nada di masa depan. Nah, karena tadi Bu Anissa tangkap Nada punya kesimpulan sendiri kalau kuliah di BKP ini tidak akan sukses. Nah, nanti begitu nggak? Iya betul. Nah, kan? Nah, oke, sampai di sana dulu ya. Ini tadi kan kita sudah membahas mengeksplorasi Nada, pemahaman Nada. Kemudian Bu Anissa ingin tahu insight apa yang kira-kira Nada dapatkan dari pertemuan yang awal tadi kita bahas mengenai apa yang Nada rasakan, apa yang ada di pikiran Nada, kemudian apa yang merasa hambatan bagi Nada, apa yang insight utama yang menurut Nada ini penting sekali. Sekarang udah lebih tenang aja Bunda. Oke, perasaannya tenang. Ya, terus pikirannya sekarang udah lebih terbuka. Ternyata emang itu tuh bisa jadi hanya pikiran-pikiran otomatis yang muncul gitu tanpa sebab, itu tuh bukan hal kenyataan gitu. Nah, tadi Nada bilang ke Bu Anissa bisa jadi. Nah, maka kita akan buktikan di pertemuan selanjutnya berdasarkan hasil dari tugas dari Bu Anissa tadi ya. Untuk Nada eksperimen, lihat apakah memang itu adalah pikiran otomatis Nada atau itu adalah fakta. Nah, kita harus mencari fakta tentunya ya. Nah, oke. Biasa lihat Nada sudah menangkap kok. Ini tadi kita bicara dari awal sampai akhir. Boleh saya lihat Nada juga mudah menangkap. Kemudian Nada juga boleh saya lihat insight-nya sudah cocok gitu ya, langsung masuk ke tujuan yang ingin Nada dapatkan ya. Jadi mengenai apakah ini betulkah saya di sini, gitu kan? Iya betul. Nah, jadi tadi Nada sudah menyampaikan itu. Nah, dari ketemu datang ke sini sampai saat ini nih, tadi Nada sudah mulai menyampaikan lebih tenang, lebih terbuka. Benar begitu? Betul. Jadi sekarang sudah mulai tenang. Sepertinya juga sekarang Nada juga kelihatannya sudah senyum lebar ya. Iya. Tadi kayak kesel gitu ya. Iya. Ya, Bu Anissa paham kan sekarang kan di mana-mana sosial media tuh berseliweran mati ronal ya. Iya betul Bunda. Sementara kalau gaji guru itu memang sebelum ini
belum dianggap sukses ya kalau Iya. belum hasilnya banyak. Itu pemikiran yang saat ini sedang apa ya, FOMO, booming begitu ya, sedang in begitu ya. Nah itu Bu Anissa paham juga ya, dan itu juga normal, wajar. Berarti Nada memang sangat memikirkan masa depan Nada, sangat memikirkan ke arah ke depan ya. Nah oke, sekarang Bu Anissa ingin bertanya juga ke Nada ya, seandainya kita rating ya dari 0 dengan sampai dengan 10. 0 itu dimana Nada merasa bahwa layanan ini apa ya, tidak begitu punya pengaruh atau biasa aja gitu, atau kurang bagus begitu, atau kesan Nada begitu ya kurang positif. Kalau 10 itu rating dimana Nada merasa ini sudah merasa positif gitu. Nah, atau ada perubahan yang dirasa oleh Nada, atau yang biasa sama Nada tingkat negatif ke positifnya. Nah ini kira-kira dari 0 sampai dengan 10 Nada di angka berapa di pertemuan pertama ini? Nada di angka 6 Bunda, karena lebih tenang, lebih rileks lagi gitu Bunda. Oke. Nah sekarang angka 6 ya, itu sudah jauh ya, sudah dari 0 sampai ke 6 gitu ya. Nada sudah merasa ini ada perubahan di pikiran dan rencana. Nah meskipun tadi bisa jadi, Bu Anissa pegang nih, Bu Anissa akan catat ya di catatan konseling ini bahwa bisa jadi. Nah nanti kita akan lihat hasil eksperimennya, apakah Nada memang ini fakta atau memang betul pikiran otomatis ya, atau automatic thoughts tadi ya. Oke, Nada, sepertinya Bu Anissa melihat Nada sudah mulai sumringah, sudah mulai punya rencana. Kemudian tadi Bu Anissa juga mengingatkan bahwa ternyata juga banyak kok dosen-dosen yang pro ya, sudah memberikan kalimat-kalimat positif dan menilai Nada juga cepat belajar begitu. Nah, jadi kita akan evaluasi lagi di pertemuan selanjutnya setelah Nada memberikan 3 kalimat kejadian ataupun pikiran otomatis, dan bagaimana tuh proses perasaannya, proses kondisinya seperti apa, pada saat bagaimana gitu. Nanti kita akan analisis, dan Bu Aisyah ingin mendengar dari Nada bagaimana Nada bisa menjalani perkuliahan dengan dosen yang menurut Nada itu sulit, bahkan Nada anggap saya tidak akan tidak akan sukses ya. Oke. Menurut Bu Anissa untuk pertemuan kali ini dan Nada juga baiknya mungkin kita cukupkan ya Nada. Siap. Nanti kita akan bertemu di jam yang dan hari yang sama. Oke Bunda. Ya. Jadi dari Bu Anissa terima kasih. Mudah-mudahan nanti Nada bisa melaksanakan rencana tugas yang pertama dan yang kedua. Ya, Siap. Nanti dicatat saja di itu di buku jurnal atau di kertas lembar nggak apa-apa. Nanti ketemu sama Bu Anissa akan lihat dan kita akan sama-sama evaluasi lagi. Siap. Begitu? Oke Bunda. Baik, Nada, terima kasih dari Bu Anissa. Bu Anissa mengucapkan dan ingin mengapresiasi ya, Nada sudah dari kesini, meluangkan waktu, memikirkan betul-betul karir ke depan. Kan ini kan masuk ke karir juga ya, untuk ke depan Nada lebih baik lagi begitu ya. Jadi bisa apresiasi dan ucapkan terima kasih. Semoga nanti kita ketemu hasil yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak ya Bunda.